back to BPA in Fashion. Kali ini kita akan diskusi bareng Mas Widodo nih soal proyek BPA yang udah terbangun. Langsung aja, Mas Wid, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa sibuk apa hari ini? Udah ngerjain beberapa proyek sih, cuman ya rutinitas aja sih. Kali ini diskusi tentang YGI House ya, Mas? Oke. Nah, YGI House ini kalau boleh tahu, kok bisa dinamakan YGI? Kenapa bisa cuma ambil 3 huruf itu? Jadi sebenarnya YGI House itu singkatan sih dari nama klien kita yang lagi kita garap. Untuk Oke. mempermudah aja sebagai labeling nama doang. Kalau itu kan kebetulan kliennya Pak Yogi, terus kita singkat aja deh jadi YGI gitu. Oh iya. Berarti cuma singkatan dari nama klien ya? Betul. Oh iya. Untuk YGI House ini lokasinya di mana, boleh diceritakan sedikit? Jadi rumahnya Pak Yogi ini yang existing sekarang itu ada di salah satu perumahan di Kabupaten Bantul, terus daerah Banguntapan. Dekat sini sih nggak begitu jauh. Nah, jadi itu adalah rumah kompleks gitu, satu lantai, tipenya sekitar tipe 36 kalau saya tidak keliru. Soalnya luas lantai satunya itu hampir 40 meter persegi. Nah, jadi lokasinya di sana dan berada di pojok perumahan gitu. Jadi menarik banget buat didesain. Karena itu nanti bisa jadi point of interest bagi si perumahan itu sendiri sebenarnya. Oke. Untuk Pak Yogi sendiri ini tertarik di desain apa ya? Yang seperti apa mungkin? Oke. Pak Yogi ini kalau dari range usia sebenarnya masuk ke kaum milenial nih, generasi kekinian. Masih muda. Betul. Oh iya. Beliau pasangan muda, saat ini alhamdulillah udah dikaruniai 2 anak, tapi memang masih kecil-kecil. Oh iya. Dan di rumah tersebut awalnya kan memang beliau beli waktu masih bersama istri, masih berdua seperti itu. Kemudian setelah punya momongan nih, jadi kepengen untuk membuat itu lebih besar. Jadi kebutuhan kan juga semakin bertambah, semakin seiring berjalannya waktu kebutuhan terus bertambah, sehingga perlu ruangan yang lebih besar atau bahkan perlu ruang-ruang baru yang sebelumnya belum ada. Jadi untuk kebutuhan itu makanya Pak Yogi dan istri ini mempercayakan kami untuk sebagai rekan untuk mewujudkan impian tersebut. Berarti ini termasuk di desain renovasi rumah ya? Betul, ini desain renovasi. Untuk dari konsep rumahnya sendiri ini kan kayaknya unik gitu ya Mas, kayak gini. Oh iya. Unik. Itu ambilnya konsep seperti apa Mas? Jadi kalau konsep itu sebenarnya kalau di kita biasanya jarang sih kita tentuin di awal. Konsep itu biasanya malah lahir setelah hasil diskusi nih Mbak. Jadi kalau misalnya setiap klien kan tentu mereka punya istilahnya punya masalah sendiri nih di setiap rumah mereka yang mau dibangun. Nah, dari masalah-masalah itu kemudian kita elaborasi, kemudian kita cari di mana kelemahannya, kemudian bagaimana solusinya. Nah, dari situ nanti kebetulan baru muncul konsep yang ada. Salah satunya yang di kita sekarang ini, konsep yang diterapkan di rumah ini. Jadi ceritanya agak panjang nih, boleh nih saya cerita? Oh iya, silahkan, nggak apa-apa. Jadi ceritanya kayak gini, di awal dulu, ini juga penting nih buat teman-teman kalau misalnya mau tahu untuk membangun rumah nanti bakal seperti apa. Jadi di awal dulu klien kita ini nyebutin ke kita, dia mau rumah nih, mau meningkat rumahnya, terus bisa nggak dengan budget yang sekian misalnya kayak gitu. Jadi ini penting banget. Kita nentuin budget dulu di awal ini ya? Betul, jadi kita harus tahu setidaknya untuk sebagai pandangan, nggak harus, tapi itu salah satu hal yang penting gitu dalam proses desain. Jadi bisa membatasi kita, misalnya dalam desainnya nanti itu akan cukup berapa meter persegi yang akan dibangun. Jadi nggak sama-sama nggak ngambang pas dibuat terus terakhir baru ketahuan di RAB habisnya berapa gitu. Jadi kita bisa prediksi memang dari awal. Jadi itu penting banget untuk kami dari tim arsiteknya untuk mengetahui hal itu gitu. Jadi ada bayangan lah kira-kira seperti ini. Nah, yang keren juga kebetulan agak melompat ke akhirnya ya, setelah desainnya jadi, terus kita coba estimasikan biayanya, ternyata itu masih lebih dari budgetnya di awal. Itu memang karena kebutuhannya banyak banget dan di sela-sela proses desain itu ada banyak tambahan yang masuk gitu. Seingat saya seperti itu. Jadi dari masalah yang itu ada, kemudian kita juga elaborasi lagi nih, gimana nih solusinya biar dapat budgetnya tetap cukup kayak gitu. Nah,
Dari situ kemudian Pak Yogi juga kita ajak diskusi, kemudian kita panggil dari tim pelaksana untuk diskusi juga, untuk menemukan bagaimana jalan keluarnya biar desain tetap terwujud tapi dengan budget yang tadi cukup kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya dari selama proses diskusi tadi ada salah satu solusi. Yang pertama dari Pak Yogi sendiri. Dari Pak Yogi sendiri dan istri ini punya keluarga rupanya di daerah Wonosari sana yang mereka pengrajin kayu. Oh ya. Nah, pengrajin kayu otomatis nih dari kusen pintu dan jendela itu bisa dihandle dari pihak Bapak Yogi dan ibunya tadi. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam budget yang di awal. Itu bisa kita kurangi untuk pembangunan rumahnya. Jadi selama proses pembangunan kan itu bisa misalnya mereka untuk menabung untuk itu atau itu disusulkan di saat proses pembangunannya nanti. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kita mengurangi beberapa finishing. Misalnya terlalu banyak menggunakan material selain dia terlihat terlalu tercampur gitu, juga akan kurang bagus gitu di visualnya sebenarnya kan. Nah, habis itu kita mencoba untuk mengefisienkan nih gimana kita bisa pakai material yang benar-benar dibutuhkan. Nah, setelah kita diskusi ternyata Pak Yogi pun karena beliau kaum milenial ya, nah jadi suka juga dengan bentuk-bentuk unfinished. Nah, kita coba tawarkan bentuk ya gimana kalau misalnya batanya diekspos, acian aja gitu, nggak usah diplester, jadi lantainya pun nggak usah semuanya yang di granit, cuman di beberapa tempat aja yang di granit. Nah, yang di bagian tertentu kita finishing pakai aci terus di polish gitu, jadi kesan industrialnya bisa dapet. Dan ada tambahan juga material-material kayak besi, aluminium, terus kaca kayak gitu biar untuk memperkuat konsep tadi. Nah, konsep itu lahir dari cerita panjang itu Mbak, jadi nggak langsung bisa dari awal betul, maunya kayak gini, konsepnya kayak gini gitu ya, bisa ya. Kalau yang kita pelajari di dunia pendidikan dulu ya, memang sebenarnya itu nggak salah sih, cuman di banyak kasus sekarang seharusnya konsep itu bisa kita temukan seiring proses berjalannya desain gitu. Kalau di awal saya rasa sih kita sebut sebagai angan-angan ya, misalnya kayak saya pengen rumah yang gaya Bali atau saya pengen rumah gaya kotak-kotak misalnya kayak gitu. Jadi kayak itu cuman angan-angan di awal. Tapi konsep yang sesungguhnya itu bakal hadir setelah proses desain itu tadi. Tadi berarti untuk konsepnya sendiri minimalis. Iya, ada minimalis, ada minimalis industrial. Bisa dijelaskan untuk apa ya, eye catchingnya bangunan ini tuh di mana ya gitu ya? Wah, menantang nih pertanyaannya. Oke. Jadi mungkin gini, saya perlu luruskan sedikit yang masalah minimalis tadi ya. Jadi kadang orang zaman sekarang menganggap minimalis itu sebagai sesuatu yang umum banget, sehingga banyak yang mispersepsi tentang minimalis. Saya sendiri pun tidak bisa memutuskan bahwa ini loh minimalis yang sesungguhnya tuh kayak gini. Sebenarnya soalnya banyak banget literatur yang menyampaikan bahwa minimalis itu seperti ini. Tapi kalau dalam asumsi kami dalam mendesain sebuah minimalis itu, jadi ada beberapa opsi. Jadi mau minimalis yang seperti apa? Budget kah? Atau penggunaan material yang minimalis? Atau bentuk tampilan yang dengan tidak ada tambahan elemen kayak apa istilahnya, profil-profil tambahan yang sebenarnya tidak menjadi elemen fungsional di dalam bangunan? Apakah seperti itu? Nah, jadi sebenarnya ada banyak definisinya. Nah, kami coba yang terakhir tadi, yang ketiga tadi. Nah, jadi setelah kita diskusin juga nih dengan Pak Yogi, dengan klien kita, gimana Pak, mau nggak dengan model-model seperti itu? Jadi kita nggak perlu tambahkan elemen yang nggak dibutuhkan kayak profil-profil tadi yang tentunya hanya menghias. Jadi kita lebih benar-benar main di ke gubahan masa. Kita menggubah, kita terapkan bentuk-bentuk itu yang sesuai ada fungsinya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat misalnya bentuknya yang seperti ini, kotak, atau saya padukan dengan bentuk segitiga, kemudian kita gunakan ini sebenarnya warnanya kayak gini karena monokrom kayak gini karena memang dia pakainya unfinished juga, yang luarnya terus ada pakai bata expose kayak gini ya. Kalau yang ini lubang-lubang ini buat apa ya Mas? Bisa di lubang-lubang apa? Gimana tuh Mas? Ya itu sama, itu sebenarnya kalau mbaknya udah kunjung ke sana lihat langsung itu nanti baru bisa ngerasain sense aslinya ini. Jadi kita buat gubahannya seperti ini untuk sebagai representasi dari rumah aslinya ya. Jadi lubang-lubang ini sebenarnya fungsinya memang ada fungsi estetika, tapi tujuan utamanya gini, rumah ini kan ngadap selatan, ngadap ke timur. Jadi dia bakal nerima banyak banget cahaya matahari di pagi hari. Itu bagus. Tapi yang kita mau coba terapkan dalam desain adalah kita nggak mau ambil semua cahayanya.
kita butuh yang optimal aja. Jadi yang cukup aja untuk iya. digunakan dalam rumah sehingga dia nggak perlu pakai lampu. Nah, jadi cukup itu aja yang kita butuhkan sehingga kita buat bukaan nih di bagian sini. Karena nanti di area dalam ini adalah area yang lebih sifatnya komunal. Gubahan yang ini sifatnya lebih ke private. Jadi kamar itu ada di sebenarnya kalau dilihat nanti di lantai 1 lantai 2 ada di gubahan masa yang ini. Yang ini lebih komunal. Jadi ini lebih banyak bukaan yang seperti ini bentuknya. Nah, setelah kita buat bukaan seperti ini tadi, ini kan bukan kaca mati nih, karena dia nggak bisa diakses dari atas, kita nggak bisa buka, sehingga dia butuh udara. Nah, udara itu kita hadirkan lewat si bolong-bolong tadi nih, Mbak. Tapi jadi selain dia berfungsi untuk udara dan masuknya cahaya tadi, dia bisa juga memang sebagai elemen estetis. Jadi dia berfungsi ganda gitu. Iya. Ya, jadi kalau siang nanti ada kayak gradasi cahaya masuk ke dalam rumah gitu. Terus kalau malam bisa cahaya dari dalam bisa kelihatan keluar lewat. Soalnya kan beda dari bangunan-bangunan yang lain ya mungkin. Iya, betul. Kalau dari perumahan kan biasanya ada model tertentu yang itu kembar semua gitu. Nah, iya, itu berarti nggak ada apa ya Mas, peraturan di perumahannya buat nggak boleh ini nih model kayak gini nih, harus kayak gini, berarti nggak ada ya? Di beberapa perumahan sih kalau sepengalaman kami memang ada yang menerapkan demikian. Jadi kayak dia nggak boleh merubah fasad atau harus mempertahankan salah satu aksen dari perumahan itu kayak gitu. Jadi ada beda-beda. Tapi biasanya di perumahan yang usianya sudah cukup lama, peraturannya yang seperti itu kayaknya udah mulai menipis. Kebetulan di tempatnya Pak Yogi ini tidak ada yang seperti itu. Asalkan tentang perizinan itu tetap dipenuhin. Kayak misalnya KDB-nya tetap masuk, terus GSB dari jalan harus tetap dijaga. Nah, itu juga selama itu terpenuhi, pembangunan di renovasi itu masih diperbolehkan. Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah dengan itu. Ini kan udah proyek terbangun nih ya Mas. Biasanya kan kalau di proyek terbangun tuh beda biasanya nggak dari desain awal gitu loh Mas. Kalau yang di proyek Pak Yogi ini gimana Mas? Apakah sama dengan desain awal yang direncanakan atau gimana Mas? Bisa saya katakan kalau dari Pak Yogi ini 90% mirip, keren. Karena sebenarnya masih terjangkau juga sih sama tim pelaksana kami. Rumahnya juga nggak begitu besar, jadi kendala-kendala yang ditemukan hanya mungkin kendala teknis yang sifatnya minim ya. Jadi kayak ada mungkin selisih beberapa senti dari ukuran lapangan dengan posisi ketika didesain, kemudian ya hal-hal kecil lah sepertinya. Jadi nggak terlalu pengaruh ke bangunan secara fungsi kayak gitu. Nah, mungkin saya lupa sedikit cerita tadi di awal bahwa ini dulu awalnya kan rumahnya sekitar 40 meter persegi. Kemudian kecil. Iya, kecil banget dengan kebutuhan yang ada itu. Akhir finalnya itu sekitar 84 meter persegi dua lantai. 2 kali lipatnya. Iya, 2 kali lipatnya. Kita bisa coba itu. Nah, karena tadi yang ada kendala biaya tadi nih, kita harus bisa mengefisienkan budget yang udah ada dan kita dikuras nih otaknya gimana biar bisa mencukupin itu. Nah, kami coba untuk merenovasi tapi tidak terlalu banyak merubah yang udah ada. Jadi kita yang masih bisa manfaatkan yang ada, dimanfaatin lagi, betul. Nah, jadi kayak gini, dia pengen tambah kamar satu. Nah, pengen tambah kamar satu dengan lantai 2. Oke, sepertinya dari situ kita bisa berpikir kalau di bawah kan posisinya sekarang ada 2 kamar nih yang existing itu. Nah, tapi yang satu tuh kecil kamarnya, jadi rasanya kurang pas gitu. Jadi kamar itu posisinya ada di depan sini nih yang existing, di bagian depan sini. Kamar itu kita demolish dindingnya, kita perbesar, jadi dia gabung dengan ruang keluarga dan ruang makan. Nah, jadi itu kita gabung, fungsi kamarnya kita angkat ke lantai 2 plus tambah 1 lantai. Jadi di lantai 2 ada 2 kamar, di lantai 1 ada 1 kamar, kamar utama di lantai 1, yang kedua itu untuk kamar anaknya yang 2. Jadi kayak gitu, ada dinding yang kita istilahnya kita hilangkan supaya kesannya lebih plong aja gitu, nggak terlalu banyak sempit gitu ya. Betul. Nah, kayak ini juga genteng yang kita pakai di sisi miring ini, Mbak. Mungkin bisa dilihat ini di sisi miring ini gentengnya itu pure kita pakai genteng yang lama. Jadi genteng-genteng yang lama itu kita seleksi nih, kami dari sama tim tenaga terampilnya, si pelaksananya, kita ngelihat oh ini gentengnya masih bagus nih, ini masih bagus. Jadi kita seleksi yang bagus itu kita pasang, dan setelah kita hitung itu cukup untuk ini. Jadi pure kita nggak ada nambah genteng baru di bagian manfaatkan yang rumah dulu ya. Manfaatkan yang udah ada. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita juga concern sama cahaya itu di bagian samping di sini. Ini kan ada void nih di sini, Mbak. Jadi kita tetap jaga gimana rumahnya kecil tapi udara tetap bisa masuk bagus. Jadi
di sini kita masukin udara, yang di sini kita masukin cahaya yang cukup juga. Jadi sepanjang hari kan dari timur ke barat gitu, dia tetap dapat. Ya walaupun di sini nggak ada lubang apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Soalnya ini udah berbatasan sama dinding lahan sih, jadi bukan punya kita. Jadi kalau dibuka nggak boleh. Oh Nggak iya. boleh pembukaan gitu. Jadi di sebelah sini yang difokuskan sebagai apa? Masuknya cahaya alami tadi. Oh iya. Kalau dari project Pak Yogi ini yang unik banget ini, bisa diambil tips and triknya nggak Mas? Kalau dari kami seperti ini. Jadi kita punya pesan nih buat teman-teman Kaula muda. Iya, kaula muda yang di rumah yang kalau misalnya punya tanah sedikit apa kecil gitu atau punya rumah kecil terus kayak masih terkungkung dengan aduh nanti biayanya gede nggak ya kayak gitu, terus nanti bisa bangunnya luas berapa gitu, itu sebenarnya nggak perlu begitu khawatir. Jadi teman-teman bisa hubungi arsitek. Jadi itu sebenarnya fungsi arsitek yang sekarang ya. Jadi banyak yang belum tahu, mungkin beranggapan bahwa aduh nggak usah pakai jasa arsitek mahal kayak gitu. Cuma kan. kayak gitu. Iya, nanti malah jatuhnya mahal banget gini. Sebenarnya ada persepsi yang agak keliru di situ. Kalau dengan biaya arsitek memang teman-teman bakal dituntut untuk membayar jasa arsitek tadi. Tapi dengan begitu bakal tahu nih. Jadi bangunan yang mau dibangun nanti itu habisnya berapa, luasnya berapa gitu. Sedangkan kalau nggak pakai jasa arsitek, kita tuh kayak beranggapan, aduh cukup nih duit aku segini kayak gini. Setelah dibangun nanti nambah ini, akhirnya nggak cukup. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa memberi batasan dan kita nggak bisa memberi gambaran tentang bangunan itu seperti apa. Jadi kalau kami intinya seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir. Cukup diskusikan dengan tim arsitek yang memang mungkin lebih ahli ya di bidang itu dan istilahnya sedikit punya pemahaman yang lebih tentang itu sehingga kita bisa diskusikan seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir untuk juga masalah biaya. Saya rasa itu bisa didiskusikan dengan si arsitek. Walaupun memang kita tahu arsitek punya sistem masing-masing. Ada yang dibayar per jam konsultasi, yang kelasnya udah kelas atas biasanya seperti itu. Ada yang dibayar per presentasi dan sebagainya. Nah itu bisa ditanyakan nanti ke arsiteknya. Jadi saya rasa kalau untuk diskusi awal, untuk gambaran, pengetahuan di awal itu penting banget untuk diskusi dengan si arsitek. Jadi nggak perlu khawatir. Oke Mas Lid, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga bisa mengedukasi teman-teman di rumah nih. Amin. Apabila mau bangun rumah. Jadi kalau bangun rumah sama arsitek itu nggak perlu biaya yang mahal. Nanti bisa dikonsultasiin dulu sama arsiteknya biayanya seberapa gitu ya Mas. Oh iya kaula muda, jangan lupa ya, karena kedepannya kami juga akan terus membuat konten seperti ini, bisa mengedukasi kaula muda yang ada di rumah. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya.